Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang Bapak Ibu yang di offline maupun yang di online. Selamat datang di acara Empower Virtual Bootcamp. Good morning, good morning. Selamat pagi. Saya juga bisa melihat komen di Zoom, keren sekali. Thank you energinya. Selamat datang semuanya. Empower Bootcamp ini adalah sebuah training yang menurut saya ya, virtual training yang sangat spesial sekali. Karena bukan saja kita duduk dan belajar teori, tapi setelah hari ini kan nanti akan ada sesi tambahannya ya, sesi interaktif di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, di mana kita bisa bertanya langsung sama pembicara yang terpilih untuk membawakan sesi tanya jawab nanti. Tapi ada tapinya, yang akan mendapatkan value, tadi Pak Roni bicara tentang value ya, value paling banyak di sesi interaktif adalah orang-orang yang mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dari hari ini ya. Jadi PR-nya adalah hari ini bukan cuma duduk belajar teori, kita memilih apa yang paling pengen, ilmu skill paling pengen kita pelajari dan langsung kita praktekkan juga. Dan Selasa, Kamis, dan Sabtu kita bisa bertanya sama pembicara terpilih supaya kita bisa mendapatkan value lebih dari virtual bootcamp Empower ini ya. Jadi ini yang membuat Empower Bootcamp ini sangat spesial sekali Bapak Ibu ya. Jadi kita buat Bapak Ibu semua, kita beruntung sekali bisa berada dan hadir dalam Empower Bootcamp ini. Boleh beri love-nya di kolom komen. Kalau Bapak Ibu hadir di Zoom ataupun di Menti, Bapak Ibu, saya mau memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu semua karena sudah melewati tantangan dan hambatan ya untuk berada di Empower Bootcamp secara online tanggal 5 dan tanggal 13. Saya tahu tidak mudah ya menghadiri event panjang secara online, tapi kita semua memberikan komitmennya. Saya tahu ada yang lagi nobar. Hello yang lagi nobar, semoga lancar semuanya dan internetnya lancar dan tidak ngadat-ngadat ya. Kita doakan acara ini semua berjalan lancar dan ilmu yang kita terima bisa kita gunakan untuk kebaikan dan merubah kehidupan orang banyak. Amin. Ya, perkenalkan nama saya Eci. Ya, buat yang belum kenal, nama saya Eci. Ya, sebelum bertemu dengan bisnis ini, saya backgroundnya, saya dan suami adalah backgroundnya pegawai. Tadi sudah lihat ya, suami saya yang sangat energetik berbanding terbalik sekali dengan saya ya. Kami berdua pegawai, kami berdua pekerja keras, kami berdua hidup hemat. Tapi kami berdua merasakan bahwa kok kayaknya kalau cuma mengandalkan dari gaji ke gaji saja, kayaknya tidak mungkin cukup. Jadi karena kami mulai melihat ya yang namanya biaya kebutuhan hidup makin naiknya lebih cepat daripada kenaikan gaji, dan kami berdua juga mulai mikir bagaimana dengan biaya pendidikan nanti kalau kami punya anak, dan biaya kesehatan dan segala macam. Plus kami ini adalah sandwich generation ya, jadi kami mulai memikirkan juga bagaimana nanti kalau orang tua kami yang sudah mulai berumur itu ada biaya-biayanya tambahannya tentunya ya. Dan kalau ada juga di sini teman-teman yang sama seperti kami sandwich generation juga, boleh juga tolong tulis di kolom komen. Jadi akhirnya suami saya yang energetik itu mulai menyarankan bagaimana kalau kita punya bisnis sampingan supaya ada penghasilan tambahan. Jadi cuma sayanya aja sih yang cukup skeptis. Kenapa? Karena waktu itu kami baru berusia 24, 25 tahun, tidak punya pengalaman bisnis, kami modalnya minim, dan saya adalah introvert mentok. Siapa di sini yang juga introvert mentok? Saya tunggu komennya ya. Waduh, banyak di sini, ternyata offline juga banyak juga teman saya ya. Introvert mentok, wah banyak muncul komennya, introvert sejati. Saya. Oke, waduh, banyak sekali ternyata introvert teman saya ya. Ya, dan sebagai introvert itu apa kendala kita? Ya, tidak punya banyak teman. Ya, itulah yang saya temukan. Jadi memang saya tahu, saya dan suami melihat bahwa yes, kita butuh penghasilan tambahan. Jadi waktu dikasih lihat ya program bisnisnya, waktu dipresentasikan lah ya ceritanya, saya tertarik sekali dengan teknologinya, nomor 1. Nomor 2,
Saya tertarik sekali dengan duitnya karena saya butuh sekali penghasilan tambahan. Tapi ketakutan saya yang paling utama adalah saya mau menawarkan ke siapa. Oke, ada yang introvert mengerti sekali perasaan saya pasti. Jadi saya mau menawarkan ke siapa? Kalaupun ada kenalannya, saya mau bilang apa sama dia? Kita ini introvert, jenis-jenis orang yang bukan kita yang duluan ngomong sama orang. Kita ini jenis orang yang dihubungi oleh orang. Dihubungi pun kita malah kabur dan menghindar, betul? Jadi sebagai introvert kita bingung sekali, saya bingung sekali. Jadi nggak ada modal, nggak ada pengalaman, introvert pula. Tapi dari segi modal saya bersyukur sekali, Allah bukakan jalan, kami akhirnya punya modal untuk memulai bisnis ini. Dan saya bersyukur sekali ketemu dengan komunitas OTG Indonesia dan IO Pro Community. Karena di sini bukan saja diajarkan tentang product knowledge, pengetahuan produk, tapi kita juga diajarkan tentang business skill-nya seperti Empower hari ini. Dan saya memanfaatkan setiap training-training seperti ini. Saya belajar teorinya, saya pulang dan saya praktekkan. Sehingga saya, si introvert yang memulai bisnis ini dengan kurang dari 100 daftar nama, saya bisa mengembangkan daftar nama saya di era offline sampai 1000 daftar nama dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Lalu kemudian saya lihat sekarang adalah eranya era online. Dan ini kabar gembiranya buat teman-teman semua. Kabar gembiranya adalah di era online ini kita semua bisa mengembangkan daftar nama dengan jauh lebih cepat lagi. Karena di era online ini kita bisa bertemu dengan lebih banyak orang, bahkan lintas kota, lintas pulau, lintas generasi, betul? Dan melalui komunitas OTG Indonesia dan IO Pro Community, saya dan suami bersyukur sekali kami terus bertumbuh dan kami bisa memiliki bisnis yang tersebar di puluhan kota di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, inilah topik saya hari ini, mengembangkan daftar nama online. Ini yang tadi saya juga bilang, pengguna sosial media di Indonesia per 2024 ada 139 juta jiwa. Kita bisa bertemu lebih banyak orang lintas kota kayak kita gini. Saya aslinya dari Makassar, hari ini main ke Jakarta, tapi saya bisa bertemu dengan teman-teman semua, Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke. Kita bisa ngobrol bersama, diskusi bersama hari ini, betul nggak? Dan kalau ngomongin lintas pulau, lintas kota, kita hari ini juga bisa lintas negara dengan kemajuan era online. Ada 5 miliar pengguna sosial media di seluruh dunia per 2024, Bapak Ibu. 10%-nya aja yang aktif itu 500 juta jiwa. 2 kali lipatnya penduduk Indonesia. Banyak banget kontak yang bisa kita dapat. Dan kalau ngomongin lintas kota, lintas negara, lintas generasi juga kita loh. Kita kalau lihat memang pengguna internet paling banyak adalah millennials ya, 28-43 tahun. Tapi jangan lupa Gen Z yang berusia 17 tahun ke atas, dan bahkan Gen X dan baby boomers yang 40 tahun ke atas juga pengguna sosial media dan internet terbesar. Itu adalah kontak kita dan calon partner kita tentunya. Jadi jangan takut Bapak Ibu, konteks ada di mana-mana. Jadi yang saya pelajari zaman dulu adalah mentor saya selalu bilang, termasuk di sini mentor saya juga adalah Bulani Pak Roni, selalu bilang, bukan masalah kontakmu ada berapa, tapi seberapa siap kamu menambahkan kontakmu selama kamu berbisnis. Dan itu yang saya simpan, oke? Saya mau berbisnis jangka panjang, berarti saya harus belajar bagaimana caranya terus-menerus bisa mengembangkan daftar nama saya. Nah, kalau ngomongin dunia online, kan hari ini topik saya adalah mengembangkan daftar nama online, ya. Jadi kalau ngomongin dunia online, tentu kita bicara tentang sosial media. Kalau sosial media itu terserah Bapak Ibu mau pilih platform apa gitu ya. Mau TikTok, mau Facebook, mau Instagram, terserah. Saya pribadi memilih Instagram sebagai platform saya. Dan semua ini bisa dipelajari, jadi buat yang merasa diri gaptek dan tidak terbiasa berada di sosial media, saya bukan seperti tadi ya, saya berangkat dari orang yang introvert, tidak suka berada di depan kamera dan tidak pede juga sebenarnya. Tapi saya tahu bahwa ini sesuatu yang harus kita pelajari, skill, era dunia baru yang harus kita pelajari. Jadi ini bukan pilihan, harus dipelajari. Jadi silahkan pilih mau masuk di platform yang mana. Oke? Nah, nanti kalau sosial medianya dibangun dengan benar, kita bisa menarik
orang-orang, atau dalam bahasa sosial media namanya follower ke dalam sosial media kita. Tapi harus dibangun dengan benar, brandingnya dibangun dengan benar. Nanti dari daftar nama ini, follower ini, gimana caranya bisa jadi customer, itu sudah urusannya konversi. Itu pembicara lain yang keren-keren banget yang akan membahas tentang konversi ini. Bagaimana cara menjelaskan programnya, bagaimana caranya handling objection, bagaimana caranya follow up, bagaimana cara mengundang ke event. Hari ini kita bicara tentang sosial media, membangun sosial media yang baik dan benar, dimulai dari branding. Oops, kenapa ini X jadi sebelah situ? Anyway, branding, kalau ngomongin soal branding, problem kebanyakan orang saat membuat sosial media adalah mereka langsung mikirin bisnis, bukannya mikirin koneksi. Oke, jadi begitu bilang sosial media mulai bisnis dan berpartneran dengan IO Pro Community, kita harus punya sosial media. Yang langsung orang pikir adalah oke, berarti saya harus berjualan di sosial media. Padahal seperti yang tadi kita simak Pak Roni bahas, bukan seperti itu. Oke, jadi ingat, yang pertama yang harus kita bangun di sosial media adalah koneksi. Maka bisnis akan mengikuti. Kalau orang mikirnya bisnis, maka namanya di sosial media akan seperti ini. Yang namanya masih begini, saya harap setelah sesi ini diganti ya. Atau namanya seperti ini. Saya harap diganti, atau namanya seperti ini. Saya harap diganti. Karena kita tidak kenal siapa orang di balik ini, apalagi gambarnya tidak ada mukanya. Siapa orang-orang ini? Ini orang apakah nama toko, apakah dia hackers atau apa, kita nggak tahu. Karena kayak bukan nama orang beneran. Bagaimana kita mau terkoneksi dengan orang seperti ini? Sulit sekali. Ya, jadi please namanya yang masih alay-alay seperti ini tolong diganti. Dan fotonya yang masih seperti ini, gambar gunung dan lebih banyak pemandangannya daripada mukanya, tolong diganti. Karena kalau kita kenalan sama orang di dunia nyata, kita tidak pernah bilang, oh kamu ya yang fotonya gambar gunung dan tebing warna hijau menuju ke dan melihat ke bawah. Kita nggak kenal. Kamu kenal Andi Gumai nggak? Oh kenal, yang fotonya gambar bunga sakura warna kuning dengan gambar latar belakang Gunung Fuji. Nggak mungkin kita kenal, nggak mungkin kita ingat. Sulit sekali membangun koneksi kalau seperti itu. Jadi please nama dan gambarnya diganti. Jadi mulai dari membangun profil yang profesional dulu, Bapak Ibu, teman-teman, tanda X-nya ini tolong di-ignore aja. Nggak tahu kenapa ada di situ ya. Jadi kita oke, lagi diperbaiki. Terima kasih. Iya, oke. Dan kita mulai tulis nama dengan jelas. Jadi membangun profil yang profesional, tulis namanya dengan jelas, pasang foto profilnya. Saya tahu di sini ada beberapa teman-teman yang tidak bisa memasang foto profil dengan foto profil karena alasan apapun, it's okay. Tapi yang bisa teman-teman lakukan adalah menulis nama teman-teman, dijadikan foto dan ditempel jadi foto. It's okay. Karena orang kalau nggak inget muka, orang inget nama kok. Jadi kalau nggak bisa pasang foto, it's okay. Pasang namanya dijadiin foto profile. Oke? Thank you. Terus habis itu, jadi setelah kita membangun profil yang profesional, next-nya adalah next-nya adalah kita menentukan target market dengan jelas. Ini yang dulu kesalahan saya, Bapak Ibu. Waktu ditanya, kamu itu programnya untuk siapa? Siapa orang-orang customer ideal kamu tuh siapa? Jawaban saya selalu satu. Saya mau berjualan ke semua orang. Saya mau mendapatkan customer sebanyak-banyaknya, pria, wanita, tua, muda. Saya mau menargetkan semua orang. Tapi ternyata setelah saya pelajari bahwa pada saat target kita adalah semua orang, maka kita tidak akan mendapatkan siapa-siapa. Karena sama seperti kita dikasih anak panah ya, disuruh panah ke target. Masalahnya targetnya ada 3, anak panahnya cuma 1. Mau target kemana? Disaranin harus kena ke 3 targetnya. Mana bisa? Nggak bisa ya. Jadi ingat, saat target
kita adalah semua orang, maka kita tidak akan dapat siapa-siapa. Jadi bagaimana menentukan target market? Dimulai dari usia dulu aja, paling gampang. Makanya saya pertama kali begitu bertobat ya, saya mulai menentukan target market saya mulai dari usia. Karena saya mulai concern dengan kesehatan saya, karena saya mulai mau masuk ke usia 40 tahun. Oke? Dan pilih mau pria atau wanita dari segi gender. Pekerjaan, misalnya ibu rumah tangga kah? Apakah dia wanita karir yang sibuk kah? Atau multitasker kah? Dia single mom kah? Atau apakah? Terserah. Atau juga dari segi personality, kayak saya adalah seorang introvert ya. Jadi saya misalnya saya mencari orang-orang yang juga introvert dan peduli dengan kesehatan, atau mungkin punya hobi dan passion tertentu. Jadi itu cara membuat target market yang paling simple ya. Contoh misalnya, jadi ini saya setelah bertobat ya, ada muka saya, ini contoh aja ya, ada muka saya jelas, nama saya jelas, Eci Akbar, dan sekarang target market saya masuknya di mana? Masuk di profile. Misalnya, hari ini saya akan kasih contoh, beberapa contoh target market ya. Misalnya, target market saya dari segi pekerjaan adalah wanita karir dan ibu dengan 2 anak SD. Semakin detail semakin baik. Dengan 2 anak SD yang selalu sharing tips healthy lifestyle tapi punya waktu yang terbatas. Jadi setiap kali Bapak Ibu bikin konten, berputarnya di sini-sini nih. Apa sih wanita karir, punya 2 anak, sharing healthy lifestyle, waktunya terbatas, apa aja sih tips-tipsnya supaya ibu rumah tangga dan wanita karir tuh bisa tetap healthy lifestyle walaupun waktunya terbatas. Tips apa aja? Jadi kita akan menarik orang-orang seperti itu datang ke sosial media kita. Oke? Atau contoh lagi, misalnya saya adalah pegawai kantoran, target market saya ya sama ya, misalnya bantuin para pegawai kantoran punya badan yang ideal tanpa ribet. Misalnya saya menyediakan konten-konten seputar meal prep, productivity, bagaimana caranya misalnya time management, misalnya bagaimana caranya mengatur waktu antara kerja dan olahraga dan mengatur pola makan dan tips hidup sehat misalnya. Kalau yang meal prep dan tips hidup sehat kita tidak perlu takut. Ayo Pro Community sudah menyediakan semuanya. Kita bisa nyontek di acara AMA, ada bener nggak? Productivity hacks, ikut konkol aja setiap pagi. Pasti banyak tuh tips-tips productivity. Jadi ini semua kita sisa membuat konten. Yang penting kita terlibat dalam Ayo Pro dan OTG Community, beres ceritanya. Oke? Contoh lagi, bantuin para wanita memiliki tubuh ideal. Ini buat orang-orang yang berusia 50 plus misalnya, jelita jelang 50 tahun misalnya, premenopause. Bantuin para wanita memiliki tubuh ideal saat masa menopause dengan pola makan, olahraga, dan nutrisi yang simple dan natural. Ini semua target market. Dan harus kita katakan supaya kita bisa menarik orang-orang yang sama ke sosial media kita. Oke? Atau yang paling simple ya kayak gini, ini lebih cocok buat TikTok misalnya ya. Kalau TikTok itu kita nggak terlalu baca target marketnya, beda dengan Instagram. Kalau TikTok itu sesimpel ini sudah cukup. Jadi misalnya wellness coach, ibu rumah tangga, tips weight loss dari rumah buat para milenial. Simple. Semoga ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, tolong komennya. Target market itu dicarinya di mana? Target market itu paling gampang ya ini, usia, pikirin pria wanita, mau targetnya siapa, pria apa wanita, pekerjaan apa, personality apa, hobi atau passion. Dari tips saya, kalau masih bingung nyari target market, paling gampang, your target market. Target market Bapak Ibu semua adalah just like you, sama seperti Anda. Karena saya introvert, saya cenderung memiliki kehidupan yang introvert, lifestyle saya introvert banget. Saya menyukai treatment-treatment yang dari rumah saja, tidak perlu ke klinik dan berbasa-basi dengan orang. Dan saya mencari kegiatan-kegiatan wellness yang berhubungan dengan kesehatan dan introvert. Dan karena saya berusia 40 tahun, jadi saya memang fokusnya sedang mencari yang berhubungan dengan lifestyle kesehatan yang berusia 40 tahun. Jadi target marketnya, sesimpel-simpelnya target market adalah just like you. Jadi jangan dibuat ribet, oke? Next. Konten. Ini bagian paling sering ditanyain sama orang. Problem utama tapinya,
kebanyakan orang saat bikin konten adalah ini. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Roni, fokus ke produk dan fiturnya saja. Maksudnya apa? Produk itu artinya Tigrin misalnya, atau riset misalnya. Kalau orang berfokus ke produknya aja, misalnya berfokus ke riset. Jadi yang dikatakan adalah manfaat dari riset. Artinya, misalnya ya kalau kita buka ya riset itu manfaatnya apa? Ya gula darah, menstabilkan gula darah, melancarkan proses biokimia dalam tubuh manusia dan bla 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 bla. Itu semua adalah produk, manfaat dari produk. Kalau fitur lain lagi, fitur itu bicara tentang ingredients. Ya antosianin lah dan apa. Saking nggak, saya jarangnya menghafal ingredients, saya sudah sampai nggak hafal ingredients. Karena Bapak Ibu, bukan berarti ini nggak penting. Ini penting untuk kita pelajari dan ketahui. Tapi value paling rendah yang bisa kita jual adalah tentang manfaat produk dan fitur. Bagus, tapi bukan sesuatu yang harus sering kita bagikan. Karena ini value paling rendah yang kita bisa jual. Oke, hari ini kita akan belajar value apa yang bisa kita jual yang akan meningkatkan value dari program kita. Oke, nah problemnya kalau kita berfokus ke produk dan fitur Bapak Ibu, satu saingannya banyak. Bukan cuma kita yang jualan produk Nu Skin. Tanya aja distributor Nu Skin ada berapa banyak, tidak menghitung yang ilegal. Oke, akhirnya yang terjadi apa? Perang harga. Karena tidak ada bedanya antara riset sana dan riset sini. Betul? Yang di komen, yang di Zoom tolong komen ya. Akhirnya yang seperti yang tadi Pak Roni bilang, tidak ada value-nya. Karena cuma berfokus kepada manfaat produk dan ingredient-nya aja. Kalau tidak ada value-nya, selalu harga jadi masalah. Kalau tidak ada value, customer akan selalu mengeluh mahal karena tidak ada value. Harga tidak akan menjadi masalah kalau value-nya lebih besar daripada harga yang mereka akan bayar. Itu catatannya. Jadi value apa yang harus kita jual? Melalui konten tentunya. Hari ini kita akan bahas ya. Produk dan fitur. Masalahnya lagi, kalau kita cuma fokus pada produk dan fitur, itu cuma fakta. Bukannya tidak baik. Informasi ini penting dan baik Bapak Ibu. Masalahnya fakta tidak mendorong seseorang untuk membeli. Masih ingat kata-katanya Pak Roni di hari pertama pra-event? Harus ada faktor emosionalnya. Kita terdorong membeli sesuatu karena faktor emosional, logika belakangan. Itu yang terjadi sama saya minggu lalu karena saya mau beli sepatu. Pulang dimarahin sama Mr. Andi Kumai. Butuh gak sih? Well, cantik dan diskon. Pas sampai rumah, iya ya, aku kan udah punya warna yang sama. Emosional, oke? Jadi belajarlah dari manusia, oke? Jadi harus ada faktor emosionalnya. Fakta, data, harga itu cuma sekedar informasi. Harus ada faktor emosionalnya, oke? Kalau kita cuma berfokus pada produk dan fitur, akhirnya kontennya seperti ini, si paling promo. Ya ini yang tadi ya Pak Andi Gumai cerita di awal-awal openingnya, buy one get one, promo terus, banyak hadiah buat member baru, DM aja nanti saya bantu. Ini lagi cocok buat yang mau awet muda luar dan dalam, buruan lagi promo, si paling promo, fokus sama produk. Atau si paling edukasi, alat ini unik, metallic note-nya, bla bla bla, desainnya, bla bla bla. Atau karena menggunakan adaptif microcurrent teknologi, infonya bagus sekali dan info ini membuat alat ini sangat spesial. Tapi ingat, ini adalah value paling rendah yang bisa kita bagikan sama calon customer kita atau follower kita, oke? Atau menjadi si paling testimoni. Kita dibombardir dengan begitu banyak testimoni luar biasa di Tribelio. Tapi saya juga seringkali melihat banyak orang cuma pasang testimoni dokter Fusi yang segini kerennya. Saya closing satu IO Pro hanya karena membagikan testimoni dokter Fusi dengan benar. Tapi enggak juga ditempel begini doang, plak.
keren banget, susut 5 cm. Testimoni Bu Alida, keren banget. Yang mau juga silahkan kontak saya. Ini yang banyak saya lihat. Itu cara membagikan kalau orang fokus ke produk dan fiturnya aja. Ada cara membagikannya supaya mengangkat value dari semua testimoni yang ada di IO Pro Community. Bisa menjadi berkali lipat ganda value-nya. Oke? Ntar kita bahas. Ada lagi yang paling parah, si salah paham. Ini dia nih, si salah paham. Postinglah gambar alat, lalu bilang habis olahraga pakai alat IO Pro dulu deh. Salah paham dia. Udah jelas-jelas ini alat bukan namanya IO Pro kan? Salah paham lah. Terus ada lagi yang bilang, wah program IO Pro keren banget, tapi gambarnya ini, gambarnya alat. Halo, tadi udah diingetin lagi ya sama Pak Roni, IO Pro bukan alat. IO Pro adalah program. Jadi cek, saya minta tolong cek sosial medianya. Kalau masih ngomong program IO Pro dan ada gambar alat, tolong dihapus. Karena Bapak Ibu baru saja menurunkan value Anda masing-masing, ya. Baru saja menurunkan bukan saja value alatnya dan value programnya, tapi value diri Anda masing-masing, ya. Jadi tolong dihapus, karena IO Pro itu bukan alat. Alat adalah sepertiga bagian dari program. Kita masih ada 2 hal lainnya yang menjadi faktor penting dari program IO Pro. Jadi jangan jadi si salah paham. Oke? Siapa yang salah paham dan hari ini bertobat, nggak usah mengaku ya, nggak usah mengaku. Oke? Jadi pakai alat ini yang nggak boleh ya, jangan, tolong jangan diulang. Oke? Nah, bagaimana caranya dong membuat nggak berfokus ke produk, tapi kita bisa meningkatkan value melalui konten. Oke, taubat, oke. Ada juga yang mengaku taubat, ya. Ada yang mengaku, jangan ya, jangan ngaku, nggak apa-apa. Ada 3 jenis konten untuk meningkatkan value. Satu adalah ya jelas-jelas namanya value content. Value content itu ini yang seharusnya kita paling sering posting, ya. Nah iya, Mbak Tati, ini yang kita mau ngomongin. Value content, ini yang seharusnya paling sering kita posting, ya. Kita ngomongin tentang problem, ingat bukan produk. Problem yang spesifik ke target market kita, yang tadi kita bahas di depan. Dan kita edukasi tentang solusinya tanpa bicara tentang produk. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menarik orang baru, tapi juga sekaligus mengedukasi follower yang sudah ada. Contoh, topik kita misalnya adalah susut. Topik kita adalah susut atau fat loss misalnya ya. Jadi misalnya 3 cara mempercepat metabolisme untuk fat loss bagi wanita yang punya masalah hormon. Gak ngomongin program kita secara detail, tapi membagikan tips. Nanti orang yang nanya sendiri, Mbak, kalau Mbak sendiri kayak gimana caranya? Oh, aku sebenarnya lagi ikut program. Kayak gitu, oke? 3 contoh sarapan pagi, cuma 10 menit yang membantu fat loss. Cocok buat yang target marketnya adalah orang-orang yang sibuk. Sarapan pagi 10 menit kan berarti orang-orang yang wanita karir misalnya, harus cepet ke kantor, tapi berusaha untuk hidup sehat. Atau misalnya contoh lagi, lakukan 5 hal ini untuk fat loss bagi yang menopause. Ini tadi buat target market yang pre-menopause atau 50 tahun ke atas. Mengedukasi, memberi solusi tanpa bicara tentang produk. Oke? Yang kedua, jenis konten yang kedua adalah koneksi. Ini juga salah satu yang harus paling sering kita posting. Konten ini lebih ringan, sharing tentang inspirasi, lifestyle, hal-hal lucu. Tujuannya buat relating, membangun kedekatan dan interaksi dengan followers. Contohnya kayak gini. Misalnya ini lucu-lucuan ya. POV wanita, POV itu sudut pandang. Sudut pandang wanita lagi program fat loss, tapi versus program fat loss saat PMS misalnya, buat lucu-lucuan aja. Kalau program fat loss nggak lagi PMS, semangat, bisa makan sehat, teratur. Tapi kalau lagi PMS, cravingnya gila-gilaan. Karena ini relating, semua wanita bisa relate dengan kita. Dan ini yang membuat banyak orang komen. Biasanya dari konten-konten ini banyak follower baru. Biasanya dari konten-konten seperti ini banyak engagement orang yang like dan love. Orang yang like dan love itulah yang akan menjadi teman-teman baru kita. Karena kita ajak dia ngomong, iya Mbak, sama ya, Mbak juga merasakan hal yang sama ya. Iya, aku kalau craving kayak gini. Terus kita bisa ngomong dong, Mbak,
aku punya deh caranya, tipsnya kalau lagi supaya pas PMS itu nggak craving lagi. Mau nggak? Mau tahu nggak caranya gimana? Kan ngobrol, kita DM yuk, tukaran WA yuk, apa yuk gitu. Kan ngobrol, kontak baru, begitu tukaran WA, masukin di daftar nama. Deal? Keren, oke ya. Yang bilang makanan sehat itu mahal, sini kenalan sama aku. Ini kan konten ringan ya. Misalnya kita lagi duduk-duduk di kantor New Skin sini, makan ubi cilembu, tulis ubi cilembu harganya berapa. Pesen gado-gado murah harganya berapa. Ini konten-konten ringan yang membuat orang mudah untuk connect sama kita. Nah, misalnya nih, ini yang paling sering saya lihat ya. Siapa nih yang bilang aku sudah nggak makan malam tapi ternyata siangnya martabak misalnya, atau paginya mie goreng misalnya. Iya, udah nggak makan malam kok nggak turun ya, nggak susut ya, ternyata menunjukkan gambar siangnya makan apa. Konten lucu-lucuan aja, tapi ini kan mengundang komen ya. Iya sama, hahaha. Nah, yang ngomong kayak gitu itu kita ngobrol sama dia. Iya ya sama, ya aku juga dulu gitu. Tapi setelah aku ikut program Ayo Pro, ternyata diajarin pola makan yang baik dan benar, dan masih tetap loh bisa menikmati makanan-makanan yang aku sukai. Mbak mau tahu nggak programnya gimana? Tukeran nomor WA, deal, masuk daftar nama. Yes, gampang? Oke. Wah, ini malah komen Mas Hermas bikin saya lapar ya. Maaf Mas, saya belum makan Mas Hermas. Malah ngomong seblak, mie pakai nasi, aduh lapar ya. Oke, konten yang terakhir, result konten. Nah ini yang tadi itu kita kan banyak ya kayak testimonial dari apa sih, Tribelio gitu ya. Banyak, tapi harus ngerti cara pakainya. Nah itu kita masukin di konten-konten seperti result konten ini. Tapi ingat, result konten ini kita cuma posting 4 sampai 5, setelah 4 atau 5 kali kita posting yang 2 tadi. Ya. Jadi misalnya setelah 5 kali saya posting value dan connection, konten ke-6 saya adalah result. Gitu misalnya. Jadi value connection gitu aja, putar-putar terus sampai 5-6 kali. Konten ke-6 saya baru konten result. Oke? Nah, apa yang kita share di postingan result? Ya jelas testimoni ya. Mau pribadi boleh, mau rekan boleh ya. Tujuan konten ini adalah ajak orang ngobrol, info lebih detail. Kali ini kita memang sedikit berjualan. Bagian jualan memang kita cuma 20% dari kegiatan sosial media kita. Lebih banyak mengedukasi, oke? Tapi ingat, jangan cuma posting gambar tanpa keterangan. Kayak yang tadi ya, pada cuma tempel gambar testimoni, tempel sana, tempel sini, gak ada keterangan. Jangan. Saya kasih tips membuat storytelling testimoni yang baik. Mau? Di kolom komen mana suaranya? Kalau di offline udah pada mau. Mau? Ya oke. Mau. Oke. Contoh membuat storytelling testimoni yang baik. Pertama, mulai dulu dari problemnya apa. Jangan tiba-tiba langsung pasang foto testimoni, terutama buat yang kita mau bagi di story ya. Kalau di postingan ya mau nggak mau langsung gambar ceritanya yang kita atur. Tapi kalau di kolom story kita mulai dari problem. Jadi mulai dari halaman pertama problem. Saya punya teman, masalahnya ini bla bla bla. Jadi mulai dari problem, sudah berapa lama, kemudian solusi apa saja yang sudah dicoba. Lalu apa puncak titik baliknya dan bagaimana akhirnya dia bisa terbantu, tentu dengan hasilnya. Lalu ditutup dengan CTA. CTA itu call to action. Call to action itu artinya yang mau tahu dengan lebih detail, yuk ngobrol sama saya, kita diskusi, nanti saya kasih tahu programnya dengan lebih detail kalau memang sesuai dengan kebutuhan kamu. Gitu. Jadi jual mahal dikit lah kalau memang sesuai dengan kebutuhan kamu, untuk mengundang orang diskusi gitu loh ya. Jadi contoh ya, ini hasil saya happy banget lihat hasilnya Mbak Tari tadi, karena saya juga susut 13 cm mau dengan jumlah otot yang naik, massa otot yang naik banget ya. Dan saya itu orangnya gemuk dari kecil. Saya selalu insecure karena masalah berat badan. Poin pertama selesai dalam 2 kalimat. Oke?
Masalah sebelumnya apa, sudah berapa lama. Poin pertama selesai, nggak usah terlalu panjang. Iya, diceritain lah ke detail-detail yang nggak usah, itu nanti pada saat kita DM-an dan WA sama orangnya. Tapi buat di story dan di caption singkat, padat, jelas saja. Oke? Lalu solusi apa yang sudah dicoba? Semua solusi sudah saya coba, mulai dari yang aman sampai yang membuat saya masuk rumah sakit. Tapi tidak ada yang bertahan lama. Oke, singkat, padat, jelas. Untuk detailnya nanti kan di DM. Kita kan nanti ngobrol langsung sama orang-orang yang tertarik. Oke? Kemudian, puncaknya adalah saya sudah lelah, berat badan naik terus 10 kg akibat obat hormon dan program bayi tabung. Sedangkan usia sudah mendekati 40 tahun. Akhirnya, saya memutuskan untuk serius memperbaiki gaya hidup, bukan untuk kurus, tapi untuk kesehatan. Kali ini sedikit berbeda juga karena saya dibantu dengan para expert. Hint sedikit di komunitas Ayo Pro. Hasilnya dalam 4 minggu saya turun 13 cm, 4 kg lemak tanpa stres karena diet ketat dan lifestyle-nya bisa saya pertahankan jangka panjang. Oke? Kalau kamu juga punya masalah yang sama, ini udah masuk CTA. Yuk ngobrol. Nanti jika sesuai dengan kebutuhanmu, saya akan share programku dengan lebih detail. Saya tunggu DM-nya. Udah. Itu cara membagikan testimonial dengan jauh lebih baik di kolom caption. Semoga bermanfaat. Oke? Nah, itu sedikit tentang konten. Lalu terakhir kita tutup dengan interaksi. Interaksi saya bilang kita selalu give and then kita akan mendapatkan. Beri maka kita akan mendapatkan. Kalau kita mau dapat lebih banyak love dan komen, maka kita harus lebih duluan love dan komen postingan orang lain. Kita pakailah fitur-fitur yang ada polling, ada kolom pertanyaan itu di story ya, di Instagram story, sering live misalnya buat yang di TikTok. Untuk setiap follower baru kita like, komen, interaksi, kita kenalan, kita forming, kita masukkan di daftar nama seperti tadi yang sudah kita bahas. Buat yang sudah expert silahkan bisa menggunakan lead magnet. Untuk hari ini kita nggak bahas karena keterbatasan waktu ya. Nah, terakhir, konsistensi adalah kunci. Jadi yang tadi kita sudah bahas, kita pokoknya fokus. Kita buat konten-konten value content yang membahas tentang problem dan kita berikan tipsnya dan kita rajin interaksi. Ya, pokoknya ini aja terus. Dan ini akan menarik orang-orang baru yang akan follow kita. Tapi sekaligus mengedukasi follower yang sudah ada. Oke, jadi kita akan menarik orang baru, tapi follower yang sudah ada juga teredukasi. Begitu kita posting lagi, kan ini cuma pindah-pindah aja ya. Kadang ini, kadang value, kadang connection. Ya udah pindah-pindah aja, ini aja terus-terus yang paling kita posting. Nanti begitu kita posting yang connection konten, mereka yang tadinya cold, dingin, mereka jadi lebih hangat karena bisa lebih relate dengan kita. Nanti disitulah mereka mulai menjadi warm contact. Warm contact begitu kita satu kali setelah 5 kali posting ini, lalu kita postingan ke-6 kita posting tentang tadi result, testimoni, dan kita rajin interaksi, maka mereka yang sudah kenal, sudah percaya, jadi sangat tertarik atau minimal mereka penasaran dan mau melihat programnya. Pada saat mereka sudah menjadi hot contact, disitulah waktunya kita konversi. Misalnya ya kita ajak nanti itu tugasnya pembicara yang lain yang lebih keren lagi, yang akan ngomongin bagaimana cara menjelaskan programnya, mengundang ke event, handling objection, cara closing. Nah, itu adalah bagian dari konversi. Oke? Sosial media Bapak Ibu adalah tentang koneksi dan empowerment. Jadi fokus memupuk hubungan dan membangun orang lain, maka orang lain yang akan membangun bisnismu nanti di sosial media. Bapak Ibu, kalau misalnya ada di sini yang mau bertanya, karena sudah siap. Tidak jadi karena ternyata moderator saya sudah kembali ya. Maka orang lain yang akan membangun bisnismu di sosial media. Thank you very much. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.